Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Carla Rizky Hapsari. Nah, pada video kali ini kita akan memasuki part 3 yaitu server SIA GPT. Nah, pada video kali ini akan ada 5 pembahasan yaitu penjelasan singkat tentang server SIA GPT, terus ada install, terus ada fitur-fitur, terus ada penjelasan menu data test, dan juga ada penjelasan menu pengaturan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu penjelasan server SIA GPT. Nah, jadi SIA GPT itu aplikasi uji online yang didirikan oleh Ahmad Lutfi. Nah, kalau kalian ingin tahu tentang Ahmad Lutfi, kalian bisa masuk ke ahmadlutfi.wordpress.com. Nah, di sini ada informasi seputar SIA GPT dan juga ada downloadan untuk file GPT-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu install SIA GPT. Nah, di sini kita masuk ke panel, terus kita ke bagian website, terus kita ke bagian add site. Nah, di sini akan saya ketik untuk IP-nya itu IP yang ini 192.168.0.104. Terus kita masukkan deskripsinya. Nah, deskripsinya tuh di sini saya pakai SIA GPT. Terus untuk website path-nya itu kita masukkan folder yang dibuat di video kemarin. Nah, ini aplikasi ujian online, terus kita confirm. Setelah itu kita ke konfigurasi untuk database-nya. Nah, kalian bisa masuk ke files, terus ke bagian ini aplikasi ujian online. Nah, sebelumnya file yang ini itu kita ekstrak dulu, terus ini ekstrak, terus ini masukkan passwordnya. Nah, terus ini masukkan password, terus confirm. Nah, setelah itu ke bagian application, terus ke bagian config, terus ke bagian ini database.php. Nah, kita buka, lalu kita bisa cari. Nah, ini untuk username-nya, di sini rootnya itu saya ganti menjadi Carla. Passwordnya juga saya ganti. Terus di bagian database-nya itu saya ganti juga. Setelah itu kita simpan menggunakan ctrl+s. Nah, kalau sudah kita bisa silang aja. Terus ke bagian database, terus ke bagian phpMyAdmin, terus ke public access. Nah, di sini untuk username-nya itu memakai yang tadi sudah kita ubah yaitu Carla, terus passwordnya juga kita ketikkan Carla juga, lalu kita bisa login. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita akan ekstrak file SIA dan yang tanpa database. Nah, kita bisa masuk ke folder, terus habis itu kita klik 2 kali. Nah, terus di sini kita bisa pilih yang ini. Terus kita bisa ekstrak all. Terus kalian bisa simpan di mana aja. Ini saya simpan di data D. Nah, terus kita bisa ekstrak. Nah, terus lakukan juga yang ini, yang bawahnya. Kita ekstrak all. Terus ini kita taruh. Nah, nanti akan ada file yang kayak gini. Nah, setelah itu kita ke bagian database di sini. Nah, di bagian database ini kita ke bagian import. Nah, di bagian import ini kita pilih browse. Itu kita masukkan file yang tanpa database. Ini yang tanpa database. Lalu open. Nah, habis itu kita scroll. Lalu kita klik import yang ada di kiri bawah. Nah, kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Setelah import, sekarang kita akan mengakses webnya. Nah, untuk mengakses webnya itu kalian bisa ke bagian website, lalu ke sini, ini bisa diklik aja. Nah, sebelum masuk ini kalian bisa, nanti ada menu login. Nah, loginnya itu kita pakai admin. Nah, sebelum masuk ke loginnya itu kita bisa klik ini di browsernya. Nah, nanti passwordnya juga admin. Nah, lalu nanti kalau sudah kalian disuruh masukkan password dan juga username. Untuk username dan juga passwordnya itu sama, yaitu admin. Nah, karena saya sudah login, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang kita memasuki materi yang ketiga yaitu fitur SIA GPT. Jadi pada materi ketiga ini saya akan menjelaskan fitur-fitur atau menu-menu yang ada di SIA GPT. Nah, yang pertama itu ada dashboard. Nah, jadi di dashboard itu akan ada isinya itu seperti ini.
Nah, kalau di bagian data modul itu ada yang namanya topik. Nah, di sini itu ada topik, terus ada soal, terus ada import soal Word, soalnya dari spreadsheet atau import soal dari Word, terus udah lain-lain. Nah, lalu ada data peserta. Nah, jadi di data peserta ini ada daftar grup, ada daftar peserta, import data peserta, dan yang lain-lain. Terus di bagian data tes itu kita bisa melihat dan mengkonfigurasi data tesnya. Nah, di sini ada bagian tambah tes, daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan juga ada token. Nah, terus di bagian token itu ada digunakan untuk laporan hasil analisisnya. Nah, misalnya ini ada analisis butir soal, terus ada rekal hasil tes, dan juga ini ada yang namanya tool. Nah, tool itu ada database dan ekspor atau import soal. Nah, yang terakhir itu ada pengaturan. Nah, di pengaturan itu digunakan untuk mengatur CI/CD-nya. Nah, di sini ada kayak pengaturan buat CI/CD, terus ada pengaturan buat user, pengaturan level, dan pengaturan menu. Itu disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Terus lanjut ke materi yang keempat, yaitu penjelasan mengenai menu data tes. Nah, di bagian data tes itu ada yang namanya daftar tes. Nah, jadi di daftar tes itu bisa menampilkan semua tes yang kita sudah buat. Terus ada juga yang namanya evaluasi tes. Nah, jadi di evaluasi tes itu kita bisa mengurutkan soal berdasarkan apa yang kita butuhkan. Di sini kita bisa mengurutkan soal berdasarkan usernya. Nah, terus untuk hasil tes itu menampilkan jawaban real time sesuai dengan jawaban yang dipilih oleh peserta. Nah, jadi di sini kita itu bisa ganti statusnya. Misalnya ini peserta yang belum mengerjakan tes dan juga peserta yang sudah mengerjakan tes. Dan juga ini ada keterangan peserta berdasarkan urutan nilai tertinggi, nilai rendah, waktu tes, nama user, dan tesnya. Dan lalu ada yang namanya token. Nah, jadi token itu merupakan semacam kode yang diberikan kepada peserta untuk mengerjakan soal tes. Nah, jadi di sini itu kita bisa membuat token. Nah, ada yang bisa secara manual dan juga ada yang di generate. Nah, untuk yang manual kita bisa klik yang token tes manual, terus kalian bisa buat misalnya tokennya itu BCD, terus masa aktifnya itu 1 hari, daftar tesnya itu semua tes. Nah, kalian bisa simpan. Nah, nanti akan ada di sini apa kalian bisa biar cepet itu di generate token. Nah, seperti ini. Nah, terus kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu penjelasan menu pengaturan. Nah, jadi di pengaturan itu ada yang namanya pengaturan CI/CD. Nah, misalnya untuk nama itu di sini saya namanya SMK garis 1 undercoding. Terus untuk keterangannya itu kita bisa opsional. Terus untuk link login operatornya kita bisa ketik ya. Nah, terus di sini untuk informasi ke peserta tesnya itu kalian bisa ketikan ini. Nah, kalian bisa scroll ke bawah, lalu kita simpan pengaturan. Nah, terus di sini kita sudah berhasil. Lalu ada pengaturan user. Nah, di sini kita itu bisa menambahkan multi user untuk mengelola tampilan operator. Terus ada pengaturan level. Nah, jadi di sini itu bisa diganti sesuai kebutuhan kalian. Untuk pengaturan menu itu digunakan oleh admin untuk menambahkan fungsi penggunaan dari CI/CD-nya. Nah, sekian pembahasan video pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.